Ketika program Lapor Mas Wapres pertama kali diumumkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, atmosfer publik dipenuhi rasa penasaran dan optimisme. Banyak yang melihat langkah ini sebagai bentuk nyata dari semangat keterbukaan pemerintah terhadap suara rakyat. Di tengah hiruk-pikuk birokrasi yang kerap dianggap lamban dan berbelit, inisiatif tersebut muncul seperti jendela baru yang terbuka lebar, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berbicara langsung, tanpa sekat, tanpa rasa takut diabaikan. Dalam peluncurannya, Gibran menegaskan bahwa kanal ini bukan sekedar sarana pengaduan, melainkan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Pesannya sederhana namun kuat, negara harus mendengar dan mendengar dengan hati. Kalimat itu bergema di berbagai media dan menjadi refleksi dari tekad seorang pemimpin muda yang ingin menghadirkan wajah pemerintahan yang lebih responsif. Melalui Lapor Mas Wapres, rakyat tidak lagi harus menunggu waktu berbulan-bulan untuk mengetahui nasib laporannya. Kini ada jalur yang cepat, pasti, dan terukur. Program ini hadir di era digital yang menuntut efisiensi dan transparansi. Dengan integrasi teknologi komunikasi seperti WhatsApp dan kanal daring lainnya, masyarakat dapat menyampaikan keluhan tanpa perlu datang langsung ke Jakarta. Kemudahan ini menjadi bentuk kesetaraan akses. Seorang petani di pelosok Sulawesi atau pelajar di pedalaman Kalimantan kini memiliki hak yang sama untuk menyampaikan suara kepada negara. Itulah esensi dari pemerataan informasi yang sejati, ketika jarak geografis tak lagi menjadi penghalang bagi aspirasi rakyat. Seiring berjalannya waktu, publik mulai merasakan denyut perubahan dari program ini. Antusiasme terlihat dari meningkatnya jumlah laporan yang masuk, bukan karena masyarakat semakin banyak mengeluh, melainkan karena mereka akhirnya memiliki ruang untuk didengar. Banyak di antara mereka yang sebelumnya apatis kini mulai percaya bahwa ada tangan pemerintah yang siap menindaklanjuti permasalahan mereka dengan serius. Dari sekian banyak pengaduan yang diterima, muncul benang merah yang sama, harapan untuk mendapatkan keadilan dan perhatian yang selama ini terasa jauh. Kantor Wakil Presiden pun menjelma menjadi ruang aspirasi rakyat. Setiap pesan yang masuk menjadi potongan kecil dari mozaik besar kehidupan masyarakat Indonesia. Ada kisah tentang keluarga yang berjuang mengembalikan hak tanahnya, tentang pelajar yang nyaris putus sekolah karena biaya, hingga pelaku UMKM yang kesulitan mendapat izin usaha. Setiap cerita yang diterima bukan sekedar angka statistik, melainkan potret nyata perjuangan rakyat yang ingin maju bersama negaranya. Lapor Mas Wapres kemudian berkembang menjadi simbol dari pemerintahan yang mau turun tangan langsung. Tidak sedikit warga yang mengaku terkejut karena laporan mereka mendapat balasan hanya dalam hitungan hari. Bagi sebagian orang hal itu terasa luar biasa, karena sebelumnya mengurus satu surat saja bisa memakan waktu berbulan-bulan tanpa kepastian. Dari sinilah kepercayaan tumbuh, masyarakat mulai merasa bahwa suara mereka bukan sekedar formalitas, melainkan bahan pertimbangan nyata bagi pengambil kebijakan di tingkat tertinggi. Di balik setiap laporan yang masuk, tersimpan emosi yang beragam, kegelisahan, kelelahan, sekaligus harapan. Warga yang selama ini merasa sendirian dalam menghadapi masalah administratif, kini menemukan sandaran. Ketika pesan balasan datang dari tim Lapor Mas Wapres, rasa lega mengalir, seolah ada kepastian baru dalam hidup mereka. Itulah momen ketika teknologi bertemu dengan empati, menciptakan jembatan komunikasi yang bukan hanya efisien, tetapi juga manusiawi. Program ini juga menjadi cermin dari visi kepemimpinan Gibran yang modern, namun berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Ia memahami bahwa pemerintahan yang kuat bukan hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari seberapa cepat ia mampu mendengarkan keluhan warganya. Dalam setiap kesempatan, Gibran menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan berorientasi pada solusi, bukan sekedar janji politik. Lapor Mas Wapres hadir sebagai bukti bahwa komitmen tersebut diterjemahkan dalam tindakan nyata. Bagi banyak warga, peluncuran program ini bukan hanya inovasi administratif, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap martabat rakyat kecil. Di saat banyak orang merasa suara mereka tak berarti, kini mereka bisa berbicara langsung tanpa perantara yang berlapis-lapis. Rasa haru kerap muncul ketika laporan mereka ditindaklanjuti atau bahkan dibalas secara personal oleh staf kantor Wapres. Hal sederhana itu menumbuhkan rasa percaya bahwa pemerintah benar-benar hadir di tengah kehidupan masyarakat. Kini, Lapor Mas Wapres bukan lagi sekedar program baru yang diperkenalkan oleh seorang pejabat, melainkan gerakan sosial yang menumbuhkan kedekatan antara rakyat dan pemimpinnya. Ia menjadi bukti bahwa inovasi pemerintahan bisa lahir dari kesadaran mendalam untuk melayani, bukan sekedar memerintah. Dari sinilah sebuah harapan tumbuh, bahwa di masa depan pemerintah Indonesia akan semakin dekat dengan rakyatnya, dan setiap suara, sekecil apapun, akan selalu punya tempat untuk didengar. Seiring berjalannya waktu, program Lapor Mas Wapres semakin menunjukkan keunggulannya dalam kemudahan akses dan efisiensi penanganan laporan masyarakat.
Konsep pelayanan publik yang dibangun dengan pendekatan digital membuat sistem ini berbeda dari kanal pengaduan konvensional. Gibran memahami bahwa kemajuan teknologi harus dimanfaatkan bukan sekadar untuk modernisasi birokrasi, tetapi juga untuk menghadirkan pelayanan yang cepat dan inklusif. Karena itu, setiap warga, tanpa memandang latar belakang atau lokasi, kini dapat melaporkan keluhannya melalui jalur yang sederhana namun efektif, cukup dengan ponsel di genggaman. Kemudahan ini menjadi titik balik dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Jika dulu pengaduan harus disampaikan secara tertulis melalui prosedur panjang dan melelahkan, kini semuanya bisa dilakukan dalam hitungan menit. Inovasi ini bukan hanya efisiensi administratif, tetapi juga simbol perubahan paradigma. Negara hadir bukan untuk mempersulit, melainkan untuk mempermudah. Dengan sistem berbasis WhatsApp dan layanan daring yang terintegrasi, masyarakat tidak lagi terbebani oleh birokrasi yang berlapis, melainkan diarahkan pada solusi yang cepat dan terukur. Efisiensi yang dihadirkan program ini bukan sekadar soal kecepatan tanggapan, tetapi juga ketepatan tindak lanjut. Setiap laporan yang masuk dicatat, diverifikasi, dan diteruskan kepada instansi yang berwenang. Proses ini memastikan bahwa pengaduan tidak berhenti di meja administrasi, melainkan benar-benar sampai pada titik penyelesaian. Masyarakat yang mengirim laporan pun dapat memantau perkembangan kasus mereka, menciptakan transparansi yang selama ini sulit ditemukan dalam sistem pemerintahan tradisional. Tak dapat dipungkiri, transparansi inilah yang kemudian menjadi nilai tambah program Lapor Mas Wapres. Publik mulai menyadari bahwa aduan mereka diperlakukan dengan profesional, tidak sekadar ditampung untuk formalitas. Ketika status laporan dapat dipantau secara langsung, rasa percaya tumbuh secara alami. Bagi warga, ini bukan sekadar tentang keluhan yang direspons, tetapi juga tentang penghargaan terhadap hak mereka sebagai warga negara untuk didengar dan diperhatikan. Selain itu, keberhasilan kanal ini juga terletak pada pendekatannya yang humanis. Di balik sistem digital yang efisien, terdapat tim penerima laporan yang dilatih untuk memahami setiap pesan dengan empati. Mereka tidak hanya membaca teks, tetapi juga menangkap emosi di baliknya, kesulitan, keputusasaan, atau harapan dari masyarakat yang bersurat kepada pemerintah. Pendekatan ini membuat interaksi antara rakyat dan negara terasa lebih hangat, lebih manusiawi, jauh dari kesan kaku yang sering melekat pada pelayanan publik. Keunggulan lain dari program ini adalah inklusivitasnya. Ia tidak membatasi siapapun berdasarkan status sosial, pendidikan, atau wilayah tempat tinggal. Lapor Mas Wapres membuka ruang bagi seluruh rakyat Indonesia, dari perkotaan hingga pelosok pedesaan. Bahkan, laporan dari daerah terpencil bisa sampai ke meja wakil presiden dengan kecepatan yang sama seperti laporan dari pusat kota. Ini menjadi wujud nyata dari asas keadilan sosial, di mana setiap suara memiliki bobot yang setara di mata negara. Efisiensi sistem ini juga membawa dampak positif bagi lembaga pemerintahan lain. Banyak kementerian dan dinas daerah yang terlibat dalam tindak lanjut laporan mengakui bahwa keberadaan kanal ini membantu mempercepat koordinasi antar lembaga. Dengan alur yang lebih ringkas dan sistem pemantauan yang jelas, birokrasi yang selama ini dikenal lamban kini mulai bergerak lebih gesit. Ini menunjukkan bahwa inovasi sederhana dapat menjadi katalis perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan. Masyarakat pun mulai terbiasa dengan pola komunikasi dua arah. Tidak hanya menyampaikan keluhan, mereka juga belajar memberi masukan dan saran konstruktif. Lapor Mas Wapres menjadi ruang dialog publik yang sehat, bukan sekadar wadah curahan hati, tetapi forum aspirasi yang produktif. Dari sinilah tumbuh kesadaran baru bahwa keterlibatan warga adalah bagian penting dalam memperbaiki sistem pemerintahan. Rakyat bukan lagi objek kebijakan, melainkan mitra dalam proses pembangunan. Bagi pemerintah, kehadiran program ini juga menjadi bahan refleksi. Melalui laporan yang masuk, pemerintah dapat membaca denyut kehidupan rakyat dengan lebih jujur. Setiap pengaduan mencerminkan potret persoalan di lapangan, dan dari sanalah kebijakan dapat disusun dengan dasar yang lebih konkret. Dengan kata lain, kanal ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkaya perspektif pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat sasaran. Kini, efisiensi dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh Lapor Mas Wapres telah menjadikannya sebagai simbol dari pemerintahan yang adaptif dan orientasi pada hasil. Ia bukan sekadar inovasi birokrasi, melainkan langkah strategis menuju tata kelola negara yang modern, terbuka, dan berpihak pada rakyat. Dalam setiap pesan yang dikirim melalui kanal ini, tersimpan bukti bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, melainkan tentang membangun kepercayaan antara rakyat dan pemerintah, kepercayaan yang lahir dari pelayanan yang tulus dan nyata. Sejak diluncurkan, Lapor Mas Wapres telah berkembang menjadi instrumen nyata yang menghadirkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Program ini membuktikan bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat tidak harus selalu lahir dari proyek besar atau investasi raksasa, melainkan dapat dimulai dari hal sederhana, mendengarkan. Ketika pemerintah memberi ruang bagi rakyat untuk berbicara dan benar-benar menindaklanjuti keluhannya,
Di sanalah makna pelayanan publik sejati menemukan bentuknya. Dalam waktu singkat, ribuan laporan telah diproses, dan di balik angka-angka itu tersimpan kisah manusia yang sesungguhnya. Kisah perjuangan, kelegaan, dan rasa syukur. Dampak paling kentara dari program ini adalah percepatan penyelesaian berbagai masalah sosial yang sebelumnya terabaikan. Banyak warga yang selama bertahun-tahun menunggu kepastian atas hak mereka, kini mendapat respons dalam hitungan minggu. Misalnya, kasus sengketa tanah yang semula buntu kini menemukan titik terang setelah ditangani melalui koordinasi lintas instansi yang diinisiasi dari laporan masyarakat. Kecepatan ini mencerminkan hadirnya tata kelola yang efisien dan berorientasi hasil, sebuah ciri pemerintahan modern yang ditekankan oleh Wapres Gibran. Tak hanya pada masalah hukum dan administrasi, program ini juga memberikan dampak nyata di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Beberapa laporan yang masuk berkaitan dengan penghentian bantuan pendidikan atau kendala akses terhadap program pemerintah. Setelah diverifikasi, laporan-laporan tersebut segera ditindaklanjuti dan banyak siswa dapat kembali bersekolah tanpa khawatir biaya. Bagi keluarga penerima manfaat, hal itu bukan sekedar solusi teknis, melainkan penyelamat masa depan anak-anak mereka. Dampak positif lainnya muncul di sektor ekonomi rakyat. Melalui kanal ini, pelaku usaha kecil dan menengah yang menghadapi kendala izin atau hambatan administrasi mendapat kemudahan. Banyak di antara mereka yang kemudian bisa kembali berproduksi, memperluas pasar, atau mengakses bantuan pembiayaan. Kekuatan program ini terletak pada kemampuannya menjembatani jarak antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan. Setiap laporan menjadi cermin kecil yang memantulkan kebutuhan real masyarakat, sehingga pemerintah dapat menyesuaikan kebijakannya secara lebih presisi. Bagi warga yang selama ini merasa terpinggirkan, keberadaan lapor Mas Wapres menjadi titik balik kepercayaan terhadap negara. Mereka yang sebelumnya skeptis terhadap birokrasi, kini mulai percaya bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk melayani. Ada rasa lega yang sulit digambarkan ketika sebuah laporan yang dikirimkan dari rumah sederhana di desa kecil tiba-tiba mendapat tanggapan dari Istana Wakil Presiden. Perasaan itu menumbuhkan keyakinan bahwa setiap warga negara memiliki nilai yang sama di mata pemerintahan. Tak sedikit pula kisah mengharukan yang lahir dari interaksi langsung antara masyarakat dan tim lapor Mas Wapres. Ada seorang ibu di Jawa Tengah yang menangis haru setelah menerima kabar bahwa permohonan bantuan kesehatan untuk anaknya telah disetujui. Ada pula seorang guru di Sulawesi yang menyampaikan rasa terima kasih karena laporan tentang keterlambatan dana sekolah ditangani dengan cepat. Momen-momen seperti itu membentuk citra baru tentang bagaimana pemerintahan dapat hadir secara hangat dan menyentuh sisi kemanusiaan rakyatnya. Program ini juga memberikan efek domino bagi kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Melalui pengalaman melapor, warga belajar tentang prosedur administrasi, mekanisme birokrasi, dan cara menyampaikan aspirasi secara tertib. Mereka menjadi lebih paham bagaimana sistem pemerintahan bekerja, sekaligus memahami bahwa partisipasi aktif adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Inilah bentuk pemberdayaan sosial yang tumbuh secara alami, bukan karena dipaksa, tetapi karena masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai. Keberhasilan lapor Mas Wapres juga mendorong perubahan budaya di lingkungan birokrasi. Aparat pemerintahan kini dituntut untuk lebih responsif, terbuka, dan cepat dalam menangani keluhan publik. Mereka mulai melihat laporan masyarakat bukan sebagai beban kerja tambahan, melainkan sarana untuk memperbaiki kinerja. Dengan demikian, program ini tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah, tetapi juga mengubah cara pemerintah memahami makna pelayanan publik. Dampak sosial yang dihasilkan pun meluas. Banyak daerah yang terinspirasi untuk membentuk kanal serupa di tingkat lokal. Pemerintah daerah mulai mengadopsi model lapor Mas Wapres untuk meningkatkan interaksi dengan warganya. Efek menular ini menjadi bukti bahwa keberhasilan program tersebut tidak berhenti pada level pusat, melainkan menjalar hingga ke akar pemerintahan. Ia menjadi inspirasi bagi sistem pelayanan publik yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih transparan di seluruh Indonesia. Kini, ketika ribuan laporan telah diselesaikan dan ratusan kisah warga telah menemukan akhir bahagia, lapor Mas Wapres berdiri sebagai simbol perubahan nyata. Ia bukan sekedar proyek birokrasi, melainkan wujud nyata empati negara terhadap rakyatnya. Di setiap pesan balasan yang dikirim, di setiap senyum warga yang merasa terbantu, tersimpan bukti bahwa pemerintahan yang mendengar adalah pemerintahan yang benar-benar bekerja. Dan dari sanalah kepercayaan terhadap negara tumbuh kembali, perlahan namun pasti, dengan dasar kejujuran dan pelayanan yang tulus.
Salah satu aspek yang membedakan lapor Mas Wapres dari kanal pengaduan lainnya adalah kesempatan bagi masyarakat untuk bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran. Pertemuan tatap muka ini menjadi momen emosional yang tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menghadirkan rasa haru yang mendalam bagi warga yang selama ini menantikan solusi atas permasalahan mereka. Kehadiran sosok pimpinan di tengah masyarakat memberi makna bahwa suara rakyat benar-benar didengar, bukan sekadar prosedur formalitas. Dalam berbagai kesempatan, warga yang diundang ke Istana Wakil Presiden menceritakan pengalaman mereka dengan penuh antusiasme. Setiap langkah menuju ruang pengaduan, dari registrasi hingga sesi dialog, menjadi perjalanan emosional yang syarat harapan. Banyak di antara mereka datang dengan rasa cemas sekaligus optimisme, membawa dokumen, foto, dan bukti-bukti sebagai upaya nyata untuk memastikan bahwa keluhan mereka mendapatkan perhatian serius. Saat duduk di hadapan tim pengelola laporan dan dalam beberapa kasus langsung bertatap muka dengan Wapres, warga merasakan keterhubungan yang jarang ditemui dalam interaksi administratif sehari-hari. Percakapan berlangsung hangat, penuh empati, dan manusiawi. Tidak ada kesan jarak hierarkis yang membebani. Sebaliknya, ada rasa saling menghargai yang muncul. Keakraban ini menimbulkan efek psikologis yang positif, membuat warga merasa diperhatikan dan dihargai. Momen tatap muka tersebut sering memunculkan perasaan haru yang sulit disembunyikan. Ada warga yang menitikan air mata ketika mendengar kabar bahwa laporannya akan segera ditindaklanjuti, atau ketika menerima kepastian bahwa hak mereka akan dipulihkan. Perasaan lega ini bukan sekadar emosional, melainkan bentuk pengakuan terhadap perjuangan yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun. Selain efek emosional, pertemuan langsung ini juga memperkuat kepercayaan terhadap sistem pelayanan publik. Warga yang semula skeptis atau ragu terhadap efektivitas kanal pengaduan, kini dapat menyaksikan sendiri proses tanggapan yang cepat dan profesional. Interaksi langsung ini memberi bukti nyata bahwa program Lapor Mas Wapres bukan sekadar simbol, tetapi mekanisme yang berjalan dengan konsisten dan dapat diandalkan. Tidak jarang momen ini juga memunculkan inspirasi bagi warga untuk lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi dan memberikan masukan yang konstruktif. Mereka menyadari bahwa dialog yang efektif dengan pemerintah membuka peluang untuk partisipasi yang lebih luas. Dengan demikian, tatap muka bukan hanya menyelesaikan masalah individu, tetapi juga membangun budaya komunikasi dua arah yang sehat antara rakyat dan pemerintah. Efek pertemuan langsung ini juga meluas ke lingkaran sosial masyarakat. Mereka yang mendapat kesempatan sering membagikan pengalaman kepada tetangga, teman, atau komunitasnya, sehingga kepercayaan terhadap kanal pengaduan meningkat secara kolektif. Berita tentang respons cepat dan perhatian personal dari Wapres menjadi cerita yang menumbuhkan optimisme dan harapan baru di masyarakat luas. Lebih dari sekadar penyelesaian masalah, momen ini menghadirkan dimensi kemanusiaan yang penting dalam pemerintahan. Setiap senyuman, setiap tanggapan hangat, dan setiap kata penghiburan yang disampaikan oleh tim atau Wapres sendiri memberi pesan bahwa negara hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum atau prosedur, tetapi juga untuk memahami dan merasakan kondisi rakyatnya. Warga yang mengalami momen ini sering menyebutnya sebagai pengalaman yang tak terlupakan. Banyak dari mereka yang kembali ke rumah dengan rasa syukur dan keyakinan baru bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Pertemuan ini menegaskan bahwa keterlibatan pimpinan secara langsung dapat memberi dampak psikologis dan sosial yang signifikan, menciptakan ikatan emosional antara pemerintah dan rakyat. Dengan demikian, momen bertemu Wapres secara langsung bukan hanya sebuah ritual administratif, melainkan bagian penting dari program Lapor Mas Wapres yang menghadirkan dampak nyata dalam kehidupan warga. Ia memadukan efisiensi birokrasi dengan empati, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan harapan. Setiap pertemuan menjadi bukti bahwa negara hadir bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk mendengar, memahami, dan memberi solusi yang manusiawi. Program Lapor Mas Wapres tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari ekosistem pelayanan publik nasional.
Setiap laporan yang masuk melalui kanal ini secara sistematis diteruskan kepada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terkait. Proses ini memastikan bahwa aduan masyarakat tidak berhenti di tingkat administrasi, melainkan sampai pada titik penyelesaian yang konkret. Integrasi semacam ini menegaskan bahwa kanal pengaduan bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme koordinasi yang mampu menyentuh berbagai aspek kehidupan warga. Integrasi program dengan lembaga pemerintah lain membutuhkan alur komunikasi yang jelas dan responsif. Tim lapor Mas Wapres berperan sebagai penghubung yang memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai prioritas dan urgensinya. Hal ini tidak hanya mempercepat penyelesaian masalah, tetapi juga menciptakan transparansi bagi masyarakat yang dapat memantau status laporan secara real-time. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap proses birokrasi tumbuh secara alami. Tantangan pertama dalam integrasi ini adalah memastikan keseragaman prosedur di antara berbagai instansi. Mengingat birokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, diperlukan koordinasi intensif agar laporan tidak tersendat atau hilang dalam rantai administrasi. Pemerintah pusat melalui tim Wapres bekerja sama dengan aparat daerah untuk membangun mekanisme standar yang dapat diterapkan secara konsisten, sehingga setiap laporan mendapat penanganan yang cepat dan adil. Selain tantangan prosedural, terdapat pula kendala terkait kapasitas teknologi. Sistem yang mendukung lapor Mas Wapres harus mampu menampung ribuan laporan harian, memprosesnya secara efisien, dan mengirimkan pembaruan status secara akurat. Untuk itu, pemerintah melakukan pemeliharaan rutin, pembaruan perangkat lunak, serta pelatihan intensif bagi tim pengelola guna memastikan bahwa sistem tetap andal dan mampu menghadapi lonjakan aduan dari masyarakat. Integrasi ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral. Banyak masalah masyarakat yang bersifat multidimensional, misalnya terkait pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Laporan yang masuk sering memerlukan koordinasi antara lebih dari satu lembaga. Dalam konteks ini, lapor Mas Wapres menjadi mediator yang efektif, memastikan bahwa setiap pihak berkontribusi pada solusi yang menyeluruh, bukan sekadar penyelesaian parsial yang tidak menyentuh inti permasalahan. Keberhasilan integrasi ini juga menuntut adaptasi budaya birokrasi. Aparat pemerintah ditantang untuk berpikir lebih responsif dan proaktif. Laporan masyarakat tidak lagi dianggap sebagai beban administrasi, tetapi sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki sistem, dan membangun citra pemerintah yang peduli. Dengan demikian, lapor Mas Wapres tidak hanya memberikan manfaat bagi warga, tetapi juga menjadi alat reformasi internal dalam birokrasi. Kendati demikian, kritik dan evaluasi tetap diperlukan agar program ini terus berkembang. Beberapa pihak menyoroti perlunya peningkatan kapasitas pemrosesan laporan, ketepatan data, serta transparansi tindak lanjut di tingkat daerah. Kritik semacam ini menjadi bahan masukan yang konstruktif, mendorong tim Wapres untuk memperbaiki sistem, memperkuat protokol komunikasi, dan meningkatkan akurasi penanganan aduan. Dampak dari integrasi dengan pelayanan publik juga terlihat pada perbaikan sistem monitoring. Setiap laporan kini dapat dilacak dari titik masuk hingga penyelesaian akhir, sehingga tercipta akuntabilitas yang jelas. Warga merasa lebih percaya bahwa aduan mereka ditindaklanjuti dengan profesional, sementara pemerintah memperoleh data penting untuk perencanaan kebijakan berbasis bukti. Di sisi lain, integrasi ini menumbuhkan efek psikologis positif bagi masyarakat. Mereka merasa dilibatkan secara nyata dalam proses pemerintahan. Kepastian bahwa aduan mereka diteruskan ke instansi terkait, ditindaklanjuti, dan dipantau secara transparan, memberi rasa aman dan menumbuhkan keyakinan bahwa suara rakyat memang diperhatikan. Dengan demikian, lapor Mas Wapres tidak hanya berhasil menciptakan jalur pengaduan yang efisien, tetapi juga membangun ekosistem pelayanan publik yang responsif, terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil. Integrasi ini menunjukkan bahwa program pengaduan rakyat dapat menjadi instrumen reformasi birokrasi yang efektif, menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan yang transparan dan berkeadilan.
Keberadaan lapor Mas Wapres telah menghadirkan dampak emosional yang mendalam bagi masyarakat selain manfaat administratif yang nyata. Setiap laporan yang ditindaklanjuti bukan sekadar penyelesaian masalah, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap perjuangan dan kebutuhan rakyat. Warga yang mengalami langsung respons cepat dari pemerintah merasa dihargai, diakui keberadaannya, dan diberi rasa lega yang selama ini sulit ditemukan dalam interaksi dengan birokrasi konvensional. Cerita-cerita warga yang terbantu menunjukkan dimensi humanis dari program ini. Seorang guru di daerah terpencil misalnya menyampaikan rasa syukur karena bantuan pendidikan yang sempat tertunda akhirnya dicairkan. Bagi keluarga yang sebelumnya menghadapi kendala administratif terkait kepemilikan tanah, keberhasilan penyelesaian laporan menjadi momen haru yang menghapus ketidakpastian yang membayangi hidup mereka selama bertahun-tahun. Setiap laporan yang ditindaklanjuti mengandung kisah manusia di balik data statistik. Perasaan terbantu ini tidak terbatas pada mereka yang bertemu langsung dengan Wapres. Bahkan warga yang hanya menggunakan kanal digital merasakan dampak yang signifikan. Pemberitahuan status laporan secara real-time memberikan rasa kepastian dan kontrol atas proses yang sebelumnya terasa abstrak. Kepastian ini memunculkan rasa aman dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahwa negara hadir untuk menegakkan hak dan memberikan solusi yang nyata. Program ini juga menimbulkan rasa empati dan kebersamaan di kalangan masyarakat. Warga yang telah dibantu sering membagikan pengalamannya kepada tetangga atau komunitas sehingga inspirasi dan rasa percaya terhadap program ini tersebar luas. Cerita-cerita ini menjadi bukti sosial yang menegaskan bahwa manfaat lapor Mas Wapres bukan sekadar administratif, melainkan mampu membangun ikatan emosional dan sosial antara pemerintah dan rakyat. Setiap tindakan pemerintah yang menindaklanjuti laporan masyarakat menghadirkan perasaan lega dan haru yang tulus. Ada rasa bahagia yang muncul ketika solusi diterima, sekaligus rasa terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang memfasilitasi penyelesaian. Perasaan ini tidak hanya sebatas emosi sesaat, melainkan membentuk persepsi positif terhadap kepemimpinan yang responsif dan peduli terhadap warga. Kisah-kisah warga yang terbantu juga menegaskan pentingnya empati dalam pelayanan publik. Melalui lapor Mas Wapres, warga merasa didengar bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara manusiawi. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap laporan adalah suara hidup, mengandung harapan, tantangan, dan perjuangan yang harus dipahami, bukan sekadar diarsipkan. Efek emosi ini semakin diperkuat ketika warga mendapat balasan personal atau undangan untuk hadir dalam proses tindak lanjut. Pengalaman bertemu tim Wapres atau menerima kabar langsung tentang progres laporan memberikan rasa dihargai dan diperhatikan. Interaksi semacam ini memperkuat kepercayaan publik bahwa sistem pemerintahan mampu menyentuh kehidupan nyata masyarakat, bukan hanya beroperasi secara simbolis. Selain itu, program ini menumbuhkan rasa percaya diri dan partisipasi aktif di masyarakat. Warga yang merasakan manfaatnya lebih termotivasi untuk mengadukan permasalahan lain secara konstruktif. Hal ini menciptakan budaya komunikasi yang sehat antara rakyat dan pemerintah, di mana aspirasi warga bukan sekadar diterima, tetapi juga dijadikan masukan berharga untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan publik. Perasaan terbantu yang muncul dari program ini juga berdampak pada solidaritas sosial. Warga yang mengalami kemudahan dan perhatian merasa terdorong untuk membantu sesama, membagikan informasi, dan mengedukasi komunitasnya tentang mekanisme pengaduan yang efektif. Dengan demikian, lapor Mas Wapres tidak hanya menyelesaikan masalah individu, tetapi juga membangun jaringan sosial yang lebih kuat dan terinformasi. Dengan keseluruhan pengalaman ini, masyarakat menyadari bahwa keberadaan program Lapor Mas Wapres bukan sekadar inovasi birokrasi, tetapi wujud nyata kepedulian negara terhadap rakyatnya. Perasaan terbantu, haru dan syukur yang dirasakan warga menjadi bukti otentik bahwa program ini berhasil menghadirkan dampak humanis, memperkuat kepercayaan, dan menegaskan bahwa setiap suara rakyat memiliki nilai yang nyata dan dihargai dalam proses pemerintahan. Program Lapor Mas Wapres kini berdiri sebagai salah satu tonggak penting dalam reformasi pelayanan publik di Indonesia, sekaligus menjadi model yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan sistem pengaduan di masa depan. Dengan pengalaman yang telah terkumpul sejak peluncurannya,
Kanal ini menunjukkan bahwa responsivitas, transparansi, dan empati merupakan 3 pilar utama yang dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Setiap laporan yang berhasil ditindaklanjuti menjadi bukti konkret bahwa negara hadir untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi rakyat secara nyata. Wapres Gibran menekankan bahwa program ini harus terus disempurnakan agar mampu menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pemerintah tengah memetakan inovasi lebih lanjut, termasuk integrasi dengan sistem digital nasional yang lebih luas, peningkatan kapasitas tim pengelola, serta penyempurnaan protokol tindak lanjut agar setiap laporan tidak hanya tercatat, tetapi juga diselesaikan secara efektif. Upaya ini menegaskan komitmen terhadap pelayanan publik yang adaptif dan proaktif. Salah satu fokus masa depan adalah memperluas jangkauan kanal agar lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Teknologi akan tetap menjadi sarana utama, tetapi tetap dipadukan dengan pendekatan humanis agar setiap warga merasa dihargai. Hal ini penting untuk menjangkau kelompok masyarakat yang masih terbatas aksesnya terhadap digitalisasi, seperti warga di pedalaman atau yang kurang familiar dengan teknologi, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam mekanisme pengaduan. Selain itu, program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas analisis data. Setiap laporan yang masuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan berbasis bukti. Dengan pendekatan ini, pengaduan publik tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian masalah individual, tetapi juga sebagai indikator sosial yang membantu pemerintah memahami pola kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam. Analisis data yang sistematis akan menjadi fondasi pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Harapan berkelanjutan lainnya adalah terciptanya kolaborasi lintas sektoral yang lebih kuat. Program ini telah membuktikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dapat mempercepat penyelesaian masalah. Di masa depan, mekanisme kolaboratif ini akan terus diperluas, sehingga setiap laporan dapat diselesaikan dengan solusi yang menyeluruh dan tidak terfragmentasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya integritas dan sinergi dalam pelayanan publik. Selain fokus teknis dan administratif, aspek emosional dan psikologis masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Pengalaman warga yang merasa didengar dan terbantu harus dijaga sebagai elemen penting dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, tim pengelola akan terus dilatih untuk memastikan bahwa interaksi dengan warga tetap hangat, empatik, dan manusiawi sehingga layanan tidak hanya efisien tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan masyarakat. Program ini juga memiliki potensi untuk menjadi inspirasi di tingkat regional dan global. Dengan menunjukkan bahwa pengaduan publik dapat ditangani secara cepat, transparan, dan manusiawi, Indonesia memperkuat citra pemerintah yang modern dan responsif. Keberhasilan lapor Mas Wapres menjadi contoh bahwa inovasi birokrasi dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan sehari-hari rakyat. Selain itu, program ini mendorong budaya partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Warga yang merasa suaranya didengar akan lebih termotivasi untuk memberikan masukan konstruktif, tidak hanya dalam pengaduan, tetapi juga dalam proses perumusan kebijakan. Partisipasi aktif ini menjadi fondasi bagi pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan berpihak pada rakyat, di mana setiap suara memiliki nilai dan dapat mempengaruhi arah pembangunan. Dalam jangka panjang, lapor Mas Wapres diharapkan mampu menjadi katalisator perubahan budaya birokrasi secara menyeluruh. Aparat pemerintah akan semakin terbiasa bekerja dengan prinsip responsivitas dan akuntabilitas, serta mengutamakan kepuasan publik sebagai ukuran keberhasilan. Transformasi ini menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adaptif, profesional, dan berfokus pada pelayanan nyata bagi masyarakat. Akhirnya, program ini menegaskan bahwa masa depan pelayanan publik di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan rakyat.
Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, integrasi teknologi, empati dalam pelayanan, dan partisipasi aktif masyarakat, lapor Mas Wapres akan terus berkembang sebagai mekanisme yang efektif, membangun kepercayaan, dan menegaskan bahwa setiap suara rakyat memiliki arti. Harapan yang lahir dari program ini bukan sekedar janji, tetapi fondasi nyata bagi pemerintahan yang mendengar, memahami, dan bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat.